Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fikih. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun yang secara bahasa berarti fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagai misal, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Sejarah perkembangan fikih. Masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, hukum-hukum Islam diambil dari Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW akan menjawab permasalahan yang ada berdasarkan Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan beliau sendiri yang disebut dengan sunnah. Akan tetapi, kelemahan pada waktu itu terdapat sebagian sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Rasulullah SAW disebabkan berada di tempat yang jauh dari kota Madinah. Misalnya, Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk mengajarkan Islam di sana. Rasulullah SAW membenarkan Mu'adz berijtihad menurut kemampuannya dengan pengetahuannya dalam hal yang tidak ditemui ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah yang timbul dalam hal hukum Islam semakin berkembang. Pada waktu itu, umat Islam merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah karena mereka mampu mengisbatkan hukum. Alasan umat Islam merujuk kepada sahabat-sahabat adalah 1. Kemampuan bahasa Arab yang baik. 2. Memiliki pengetahuan tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud hadis. 3. Kebanyakan para sahabat adalah perawi hadis. Dengan kelebihan seperti di atas, para sahabat mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengisbatkan hukum-hukum Islam. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika mereka tidak menemui suatu ketetapan hukum tentang hukum masalah yang ada di dalam masyarakat, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qiyas. Sejarah perkembangan fikih. 1. Periode risalah. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, penentuan hukum Islam sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum waktu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu periode Khulafa ar-Rasyidin. Periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah selepas Ali bin Abi Thalib dan memegang tampuk pemerintahan Islam sampai pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Periode ini sudah mulai muncul berbagai ijtihad para sahabat. Yang ketiga yaitu periode awal pertumbuhan fikih. Periode awal pertumbuhan fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah.
Periode ini adalah titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dalam Islam. 4. Yaitu periode keemasan. Periode keemasan perkembangan fikih dimulai dari abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama 700 sampai 1000 pada sejarah peradaban Islam. Ciri khas yang menonjol pada periode ini sama seperti sebelumnya, yaitu semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama. Pada masa dinasti Abbasiyah, tradisi keilmuan semakin kuat dan berkembang karena perhatian para pemimpin Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Pada masa itulah muncul ulama masyhur yang dikenal dengan Imam Empat dengan berbagai pendapat mereka yang himpun dalam sebuah fikih al-mazhabi al-arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yaitu periode takhrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Pengertian tahrir, takhrij, dan tarjih adalah usaha yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Terakhir yaitu periode kemunduran fikih. Masa kemunduran fikih dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Masa ini ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah atau hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Saban 1293. Masa ini merupakan kelanjutan dari perkembangan fikih pada periode sebelumnya yang kondisinya sudah mulai menurun. Dalam sejarah fikih, masa ini dikenal juga dengan periode taklid buta. Mustafa Ahmad Az-Zar'i berpendapat bahwa ada 3 ciri perkembangan fikih yang pokok pada periode ini. Yang pertama, adanya usaha pembukuan terhadap berbagai fatwa para ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi atau mufti dalam berbagai mazhab. Yang kedua, adanya beberapa produk fikih yang dipesan oleh penguasa Turki Utsmani seperti istilah al-taqdum atau kadaluarsa di pengadilan. Selain itu, fungsi ulil amri atau pemimpin kerajaan dalam menetapkan hukum fikih mulai diakui, baik dalam menetapkan hukum Islam maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pada akhir masa ini muncullah gerakan kodifikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi kerajaan. Hal ini dikuatkan oleh pihak kerajaan Turki Utsmani seperti majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di semua wilayah kerajaan Turki Utsmani berdasarkan fikih mazhab Hanafi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.